Oke, karena tidak ada soal khusus yang di-request di sana, kita akan membahas soal ini. Nah, soal ini, kalau kata Pak Uha itu, Pak Uha mintanya aku nyiapin soal yang berbeda dengan yang ada di website Menara Ilmu ini. Jadi kalau kalian lihat soal di sini, mungkin agak berbeda ya, karena memang Pak Uha biar latihan soalnya bervariasi, aku suruh nyiapin yang beda. Ya, nggak maksudnya mungkin ada yang sama juga sih, beberapa mirip. Oke, nah sebelum itu mungkin karena memang nggak ada soal spesifik yang di request di sana, mungkin ada request tentang materi tertentu, mungkin ingin membahas latihan soal tentang apa gitu untuk hari ini. Kalau ada bisa dijawab langsung atau ngechat di sini. Kalau tidak ada request soal tertentu dan nggak ada request materi tertentu, jadi ya berarti aku yang milih beberapa, karena nggak mungkin yang lain silakan dicoba sendiri. Kalau kalian nyoba terus nggak bisa, bisa ditanyakan di tutorial berikutnya. Oke, tapi kalau yang ini tolong dijawab ya. Materi kalian di kelas udah sampai mana ya? Kombinasi, Kak. Oh, oke, kombinasi. Di sini ya. Oke, kombinasi berarti sini. Berarti ini belum. Oke, berarti kita bahas induksi sama permutasi kombinasi ya. Oke, karena tidak ada soal khusus yang di request atau materi khusus, kita mulai aja. Bentar. Request nomor Kita 2. ya, kenapa? Request nomor 2. Oke, nomor 2 yang ini ya. Ya, yang induksi matematika. Yang ini, maksudku nomor 2 yang induksi. Iya. Oke, siap. Oke, makasih. Nah, oh ya, requestnya boleh itu ya. Requestnya boleh kalian sampaikan melalui Google Form atau di awal pertemuan mungkin aku tanyain juga. Kalau soal yang kalian request ada di overleaf ini, ada di sini, ya nggak harus dimasukin Google Form, kalian tanyakan langsung di awal nggak apa-apa. Tapi kalau kalian menanyakan soal yang lain gitu, misalkan soal tugas yang udah lewat, atau soal di Menara Ilmu, nah itu bisa taruh Google Form. Oke, jadi kita awali yang pertama itu adalah materi tentang induksi matematika ya. Oke, untuk teorinya mungkin nggak usah aku jelasin ulang, kalian ini enaknya taruh. Intinya induksi matematika itu kita tentukan nilai apa namanya basisnya, tergantung pernyataannya tuh berlaku untuk bilangan asli n mulai dari berapa. Kalau mulai dari satu berarti dibuktikan dulu pernyataan benar untuk n sama dengan satu. Kalau dua ya dimulai dari dua, dan kalau terus setelah itu adalah si induksi, diasumsikan pernyataan benar untuk n sama dengan k. Kemudian langkah induksi akan dibuktikan pernyataan benar untuk n sama dengan k. Oke, di sini, nah di sini ini kayak bukan soal induksi. Di sini kita diminta menentukan semua bilangan asli n yang memenuhi ini. Oke, itu hubungannya apa sama induksi. Nah, ini persamaannya juga nggak enak. Mungkin nggak bisa kita sederhanakan juga, jadi kita akan coba-coba dulu untuk nilai n yang kecil. Oke, tipe soal seperti ini kayaknya juga kelas belah kayaknya ada. Yang kelas A kayaknya pernah ada anak yang mampu. Jadi soalnya kayak gini, nggak langsung buktikan bahwa. Oke, kita coba cek untuk nilai-nilai yang kecil. Recordnya udah kan ya? Ya, recordnya udah jalan. Untuk n dengan 1. Oke, mungkin untuk enaknya pernyataan ini kan pernyataan ya, pernyataan yang menyatakan bahwa ini kurang. Mungkin biar enak nulisnya, pernyataannya ini aku misalkan, pernyataannya aku beri nama. Jadi pernyataan yang itu aku nama PN. PN ini itu merupakan pernyataan 2 pangkat n, 2n real kurang dari sama dengan 5 pangkat n faktorial kuadrat. Nah, berarti tentukan bilangan asli n yang memenuhi ini itu sama aja tentukan bilangan asli n yang mengakibatkan ini benar gitu kan. Menentukan bilangan asli n yang memenuhi ini itu sama aja menentukan bilangan asli n yang mengakibatkan PN benar. Oke, kita cek kalau untuk n sama dengan 1 apa yang terjadi. Kalau kita masukkan ke sini n sama dengan 1 ini berarti 2 dikali 2 faktorial itu 4. Masukkan ke sini berarti 5 kali 1 faktorial kuadrat yaitu 5. Jadi memenuhi ya. Oke, untuk nulisnya bisa seperti ini. 2 kali 1, 2 kali 1 faktorial itu sama dengan 2 kali 2 faktorial sama dengan 4. 4 ini kurang dari sama dengan 5. 5 ini sama dengan 5 kali 1 kali 1 faktorial. Ini ya. Jadi kesimpulannya di sini. Oke, kita mungkin coba dulu kalau untuk n sama dengan 2 apa yang terjadi di sini. Untuk n sama dengan 2, coba kita cek 2 pangkat 2 itu 4, 2 faktorial ya. 2 kali 2, 4 faktorial 24. Jadi ini 4 kali 24 itu 96. Dan ke sini itu 25 kali, kok kali 1 kali 2 ya. Bentar, nggak salah ya. 2 kuadrat, 2 faktorial itu 2, dikuadratkan 4. Kali 4 itu berarti 100. Oh, masih ingatku nyampe 2 masih memenuhi. Untuk n sama dengan 2, 2 pangkat 2 kali 2 kali 2 faktorial sama dengan 4 kali 4 faktorial dengan 4 kali 24. Oke, jabarinya nggak harus begini juga. 96 kurang dari sama dengan 100. 100-nya kita tulis dengan 5 kuadrat kali kuadrat. Oke, gini. Nah, coba kalau untuk n sama dengan 3, nah seingatku untuk n sama dengan 3 udah nggak memenuhi, kita coba ya. 2 pangkat 3, 2 kali 3 faktorial itu sama dengan 8 kali 6 faktorial. 8 kali 720. Oke, sedangkan yang sebelah ini
5 pangkat 3 real waktu 5 pangkat 3 125 ini kali 6 kuadrat. Oke, susah. Oh enggak sih, 125 kali 6 tuh berapa? 50 156. Oke, kayaknya enggak memenuhi. Bener nggak ya? 72 kali 8 itu kan 560 tambah 76. Kalau yang ini ya, yang ini udah lebih kecil ini kan dengan. Oke, nah untuk 3 tidak memenuhi. Nah dari sini karena untuk n sama dengan 3 tidak memenuhi, kalian bisa membuat dugaan bahwa untuk n sama dengan 3 dan seterusnya itu ini tidak benar, dari n sama dengan 3 tidak memenuhi tadi ya. Nah berarti kita Oke, dari dua ini kalian simpulkan dulu di n sama dengan 1 dan 2 itu memenuhi pernyataan Pn, memenuhi Pn. Oke, nah tadi dugaan kita untuk n yang sama dengan 3 dan seterusnya itu pernyataan ini salah. Nah itu baru yang kita buktikan dengan induksi. Jadi di sini kita akan dibuktikan. Oke, kita mau membuktikan kalau ini salah, membuktikan itu salah, itu berarti membuktikan negasinya benar ya. Berarti yang mau kita buktikan itu ini. Oke, ini berarti kalau ini kita namakan PN, berarti yang ini kita bisa simpulkan negasi dari PN kan ya. Nulisnya di sebelah sini. Kan dibuktikan negasi dari PN ini benar untuk N-nya itu lebih dari sama dengan 3. Oke, jadi langkah pertama adalah basis induksi ya. Oke, karena kita membuktikan untuk N-nya 3, berarti basis induksinya ya untuk N3 ya. Untuk N sama dengan 3, itu kita punya 2 pangkat 3 dikali 2 kali 3 faktorial, itu 8 kali, berarti berapa ini 6 faktorial ya? Sama dengan 8 kali 720, ini sama dengan 560, 5760. Ya, ada yang mau bicara tadi? Apakah mencet? Oke, kayaknya enggak ya. Tadi satunya berapa ya? 750 kali 6. 10 kali 6 berapa? 420. Ini lebih dari 4.500. Dan ini sama dengan, oke, bentar. Oke, langsung. Oke, bener nggak ya? Nanti silahkan mungkin ada yang bisa bantu ngecek pakai kalkulator. Nanti kalau tahu salah. Tapi yang jelas untuk 3 tadi, untuk 3 emang nggak berlaku sih. Nah, oke, setelah kita ngecek seperti ini, berarti benar ya. Karena kita punya ini lebih dari, oke, jadi kesimpulannya, jadi PN benar untuk N sama dengan 3. Oke, untuk yang selanjutnya itu adalah hipotesis induksi ya. Hipotesis induksi. Oke, hipotesis induksinya itu adalah diasumsikan pernyataan benar untuk N sama dengan K. Atau kita bisa langsung tulis diasumsikan PK benar. Nah, PK itu apa? Nah, ini sebenarnya nggak harus ditulis sih. Tapi ini untuk membantu kita, juga untuk membantu kita sama untuk membantu yang ngoreksi. Kalian tuliskan diasumsikan PK benar itu kalian tulis PK-nya. PK itu apa sih yang kita asumsikan benar tuh kayak gimana? Ya PK itu adalah ya pernyataan yang di atas itu ya. Cuma tinggal kita ganti K. 2K faktorial lebih dari 5 pangkat K. Oke, nggak cukup 2 pangkat K kali 2K faktorial lebih dari 5 pangkat K kali dengan K faktorial kuadrat. Nah, jadi kalian tulis seperti ini. Sebenarnya kalau cara nulis itu sih. Ini salah satu cara nulis saja. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah langkah induksi. Oke, di langkah induksi kita ngapain? Di langkah induksi kita ingin akan dibuktikan pernyataan yang itu benar. Oke, maaf ini salahnya ya, San. Yang kita mau buktiin benar yang ini. Bukan dibuktikan negasi PK plus 1. Ini benar. Nah, ini juga alangkah baiknya kalian tulis yang mau kalian buktikan benar itu seperti apa. Yaitu ini, tapi kayaknya kita ganti K plus 1 gitu kan. 2 pangkat K plus 1, ini berarti jadi 2K plus 2 ya. Dari 5 pangkat K plus 1, plus 1 dikali K plus 1 faktorial kuadrat. Oke lah, bentuknya kayak serem tapi ya sebenarnya langkahnya. Nah, kemudian bukti. Oke, kesalahan. Kemarin kan ada tugas kelompok tentang induksi ya. Oke, sebenarnya aku bukan grader, aku nggak suruh ngoreksi juga, tapi aku iseng minta beberapa. Oke, nah secara umum sebenarnya bagus sih, tapi ada beberapa yang ketika melakukan pembuktian itu ketika melakukan pembuktian itu memproses atau mentaati itu apa ya? Ya intinya ini mubah-mubah ininya. Oke, jadi ini itu adalah pernyataan yang mau kita buktikan. Jadi target kita itu adalah membuktikan ini ya. Ini adalah target. Kita pengen membuktikan ini benar. Nah, alat atau bahan yang kita gunakan untuk membuktikan itu adalah hipotesisnya, yaitu yang ini. Ini bahannya atau alatnya. Alat atau bahan yang kita perlukan itu adalah hipotesis serta beberapa sifat yang sudah kita ketahui sebelumnya. Misalkan ini ketaksamaan, berarti sifat-sifat ketaksamaan dan lain-lain. Kalau persamaan mungkin butuh pemfaktoran dan gitu. Ini itu adalah pernyataan yang kita buktikan, jadi kita nggak boleh memakai ini
ketika membuktikan. Ya karena pada dasarnya kita tuh ketika membuktikan tuh anggap itu ya kita nggak tahu ini tuh benar atau salah kan, kita ingin cari tahu, kita ingin membuktikan bahwa ini tuh benar. Oke, jadi yang salah itu maksudnya kalau misalkan persamaan sih, misalkan apa namanya langkah induksinya satu tambah bla 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 tambah sesuatu sama dengan bla bla bla. Oke, misalkan gini deh, real aja lah. Nggak ada hubungan dengan soal ini, soal induksi yang misalkan ini yang ingin kita buktikan ya. Di langkah induksi kita mau membuktikan ini. Hipotesisnya berarti jumlahan sampai K gitu. Nah, ada yang kalau kalian membuktikan ini itu dengan ini, terus ini diubah pakai hipotesis. Kan ini hipotesisnya udah ada. Ini kalian otak-atikkan dengan K plus 1 kali K plus 2 per 2. Ini mungkin kasih tanda ekuivalen gini. Nah, terus ini kalian otak-atik terus sama dengannya, sama dengan ini, terus lanjutin sampai ke bawah, sampai kedua rasa sama. Nah, itu penulisan yang tidak tepat. Kenapa? Karena kita seolah-olah menggunakan, ini kan aslinya yang mau kita buktikan ya, tapi kita menggunakan itu sebagai, seolah-olah sebagai alat kita memproses ini. Padahal ini tuh sebenarnya adalah target. Ini yang mau kita buktikan. Jadi kita tidak bisa memproses yang ini. Nah, yang kita gunakan dalam proses kita untuk membuktikan itu adalah hipotesisnya. Nah, jadi di sini kita berangkat dari hipotesis. Hipotesisnya itu adalah 2 pangkat K kali 2K faktorial lebih dari 5 pangkat K faktorial kuadrat. Oke, atau bisa juga maksudku berangkat itu maksudnya nggak harus dari awal ini, tapi maksudnya ini sebagai alat yang kita pakai. Berangkatnya itu boleh dari sini. Berangkatnya maksudnya bukan dari pernyataannya ya. Berangkat dari satu ruas. Jadi misalkan ini boleh gini. Jadi kita berangkat dari satu ruas, terus kita mau dapat ruas kanannya itu adalah, jadi kita berangkatnya bukan dari sini, bukan ini yang aku otak-atik, tapi aku tulis dulu ini, kemudian aku ingin mendapatkan ini. Nah, ini berarti kita, karena apa namanya, nah sekarang kita mau memanfaatkan hipotesisnya. Oke, hipotesisnya itu adalah 2 pangkat K kali ini. Berarti kita munculkan ini supaya kita bisa memanfaatkan hipotesisnya. Berarti ini jadi 2 kali 2 pangkat K. Nah, yang ini kita tulis 2K plus 2. Oke, 2K plus 2 faktorial itu kan bisa kita tulis seperti ini. 2 plus 1, 2K faktorial. Jadi kan ini kan aslinya 2K plus 2 kali 2K plus 1 kali 2K kali 2K minus 1 dan seterusnya sampai 1. Nah, yang dari 2K dan seterusnya sampai 1 aku tulis ini. Kenapa? Karena kita mau sekali lagi mau memanfaatkan yang hipotesisnya. Nah, bisa kita kelompokkan ini yang 2K plus 2 kali 2K plus 1 aku taruh di depan, kemudian yang ini taruh di belakang. Nah, sekarang kita manfaatkan hipotesisnya. Hipotesisnya adalah bentuk ini itu lebih dari yang ini. Ini lebih dari 2K plus 2, 2K plus 1, ini 5 pangkat K kali K faktorial kuadrat. Oke, selanjutnya, nah kita lihat yang mau kita buktikan tuh ini. Oke, ini kalau kita jabarkan ini ada komponen 5-nya, komponen 5 pangkat K-nya, kemudian di sini itu ada, ini kan K plus 1. Oke, ini supaya kita punya arah, ini kan mau kita bawa ke sini ya, bawa ke sini. Nah, oke, supaya kita punya arah, itu kita otak-atik dulu. Otak-atiknya kalian di kertas coret-coret aja maksudnya. Jadi yang itu kan bisa kita tulis 5 kali 5 pangkat K, kemudian ini tuh bisa kita tulis K plus 1 kali K faktorial kuadrat. Ini berarti jadi 5 kali 5 pangkat K, yang ini kita jadi K plus 1 kuadrat K faktorial kuadrat, 5K plus 1 kuadrat, 5K plus 1 kuadrat, di sini 5K faktorial. Oke, seperti ini. Nah, kita udah ada ini kan. Ini udah ada. Nah, berarti supaya dapat ini keseluruhan, kita harus memunculkan ini. Sementara di sini kita baru punya ini. Nah, bagaimana untuk memunculkan itu? Oke, ini 2K plus 2 itu duanya bisa kita keluarkan ya. Jadi 2 kali 2 kali K plus 2 kali K plus 1. Ini berarti jadi 4, 1, 2 K, 5 pangkat K kali K faktorial kuadrat. Oke, sekarang di sini udah ada K plus 1, tapi di sini kita perlu K plus 1 kuadrat. Oke, ini kalau mau kita berikan, yang belakang ini udah ya, ini udah sini. Oke, ini kalau mau kita itu kan ini 5 kali K plus 1 kali K plus 1 ya, gini. Yang depan ini, yang ini aja kan, yang belum kita dapetin yang ini. Nah, ini udah ada K plus 1, ini bisa kita tulis seperti ini ya, K plus 1 kali 5K plus 5. Nah, K plus 1-nya udah ada, yang belum kan 5K plus 5-nya ya. Nah, kita coba lanjutkan di sini, ini kan bisa kita tulis, oke, ini 4 aku kalikan dengan yang ini, nanti jadinya apa? 8K plus 4 kali K plus 1 kali 5 pangkat K faktorial kuadrat. Oke, selanjutnya, nah, yang beda tinggal yang ini nih, ini dengan yang ini kan.
Yang beda tinggal yang ini. Nah, berarti kita lihat apakah benar. Oke, ini coret benar di sini ya. Nah, kalau kalian perhatikan 8K plus 4 itu akan nilainya lebih dari, ya 8K plus 4 itu nilainya lebih dari 5K plus 5. Oke, kenapa? Karena tadi K-nya itu mulai dari 3 kan ya. Oke, untuk K-nya 1 pun juga memenuhi ya. Intinya karena ini kalau mau di itu. Oke, mungkin biar kelihatan aku nulisnya jangan gini. Biar kelihatan ini aku nulisnya 5K ditambah 3K ditambah 4K plus 1, 5 pangkat K, aduh, 5 pangkat K faktorial kuadrat. Oke, aku hapus yang ini ya, biar cukup di sini. Nah, ini lebih dari, kan ini kalau sekarang kalau ini kelihatan ya, 3K plus 4 itu lebih dari 5. 5K plus 5, K plus 1, 5 pangkat K faktorial kuadrat. Ini sama dengan 5K plus 1-nya, oke langsung gini aja, ini 5 pangkat K faktorial kuadrat sama dengan 5 pangkat K plus 1. Nah, kemudian yang ini dengan yang ini kan jadi ini ya, K plus 1, K faktorial, kuadratnya di luar sama dengan 5K plus 1 kali K plus 1 faktorial kuadrat. Oke, selesai ya. Dan ini jadi benar, kita tidak memanfaatkan yang ingin dibuktikan ya. Kita berangkat dari satu ruas ini, memanfaatkan hipotesis dengan dan juga memanfaatkan sifat-sifat kesamaan untuk mendapatkan yang ini. Oke, berarti bukti kita selesai ya. Oke, untuk kesimpulannya, oke lah di sebelah berikut. Jadi, terbukti atau belajar dengan induksi matematika atau langsung gini aja. Jadi, terbukti ini benar untuk menjadi tebal. PN benar untuk N lebih dari sama dengan 3. Nah, pertanyaan awal ya kita suruh mencari N, kita suruh nyari N yang memenuhi PN ya, bukan yang memenuhi negasi PN. Nah, karena kita udah dapat N sama dengan 1 dan 2 itu memenuhi PN, kemudian yang lebih dari sama dengan 3 itu memenuhi negasi alias tidak memenuhi PN ku sendiri. Jadi kita bisa tulis di sini dengan kata lain, nilai N yang memenuhi PN itu ya cuma 2, yaitu N sama dengan 1 dan N sama dengan 2. Oke, jadi ini. Jadi yang 1 sama 2 udah kita cek, memenuhi kan, memenuhi PN. Ternyata untuk yang N3, 4, dan seterusnya itu memenuhi negasi PN. Kalau memenuhi negasi PN berarti kan tidak memenuhi PN-nya. Nah, berarti yang diminta soal adalah yang memenuhi PN. Yang memenuhi PN itu ya hanya 1 dan 2. Gitu. Oke, ini untuk nomor 2 tadi yang di request ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Oh, Kak, saya izin bertanya. Ya, silahkan. Berarti kalau misalnya yang tadi ada tanda lebih dari itu, gara-gara dari yang hipotesis induksi itu ya Kak, si yang pertama yang misalnya di barisan yang ketiga, itu kan 2 pangkat K dikali 2K faktorial, itu diganti jadi 5 pangkat K dikali K faktorial kuadrat itu dari hipotesis induksinya jadinya tandanya juga berubah. Iya benar. Kan sebenarnya ini itu memanfaatkan sifat ketaksamaan. Kalau kalian belajar di kalkulus kan punya sifat kayak gini ya. Kalau C lebih positif, A lebih dari B itu akibat AC lebih dari BC ya. Jadi sebenarnya ini tuh memanfaatkan sifat ini, tapi nggak harus kalian tulis pakai sifat itu. Kan ini positif ya. Oke lah pakai warna lain biar lihat. Jadi ini tuh C-nya, ini positif, ini C-nya juga ini positif. Kemudian yang ini lebih dari ini A-nya, ini B-nya. Ini yang dari hipotesis. Dari hipotesis itu yang diketahui itu ini lebih dari ini. Nah, kemudian kan itu seolah-olah kayak kedua ruas dari hipotesis kita kalikan yang merah ini. Nah, itu. Jadi ya itu ya ini menjadi hipotesis. Dan sebenarnya ini ke sini itu memanfaatkan hipotesis dan juga memanfaatkan sifat di kalkulus ini. Itu. Terus berarti setelah yang ganti tanda itu diganti lagi jadi sama dengan gitu ya Kak? Ya, karena dari sini ke sini bentuk yang di baris kedua dengan di baris ketiga itu kan lebih dari, tapi bentuk ini ya, bentuk yang ini dengan bentuk yang ini itu lebih dari yang ini. Tapi yang ini itu kan sama dengan ini. Kan ini ya, ini kan sama kan ya, ini cuman dua yang ngeluarin dan seterusnya. Kalau yang ini tuh lebih dari karena karena hipotesis. Dan karena ini sebenarnya gitu. Terima kasih Kak. Oke, siap. Oke, kok suaranya? Bentar. Ya, aku kerasin volume. Ya, gimana? Tadi kan ada 5K plus 5. Nah, itu dari mana ke apa gitu? Ini ya. Iya. Oke. Kalau nyampe sini ngerti? Udah paham belum sampai sini? Sampai situ paham. Oke. Kenapa di situ misalnya 5K plus 5? Jadi target kita tuh tadi kan kita mulai dari sini ya. Kita mulainya di sini, kemudian kita ingin dapat ini gitu kan. Oke, ini kalau kita jabarin tadi ada di sini. 5 pangkat K plus 1 kali K plus 1 faktorial ini kalau kita jabarkan pakai warna lain deh. Ini kalau kita jabarin bisa kita jabarin jadi gini ya, 5 kali 5 K plus 1 faktorial itu
Tadi kan seperti ini ya. Nah, ini sama dengan 5, K plus 1-nya kita keluarin kan jadi ini, kali 5 pangkat K kali K faktorial kuadrat. Ini sama dengan, K plus 1-nya ini 5 kali K plus 1 kuadrat, ini bisa kita tulis ini ya. Jadi K plus 1 yang pertama itu kita kalikan dengan 5-nya, K plus 1 yang kedua itu nggak kita kalikan dengan 5. Ini seperti ini seperti ini. Oke, tadi jadi kita berangkat dari sini, mau mendapatkan yang ini, dan yang ini itu ternyata sama dengan yang ini. Nah, jadi di sini kenapa kita munculkan, oke, jadi kita mau mendapatkan ini, nah untuk mendapatkan ini perantaranya kita harus dapat yang ini dulu. Nah, kan di sini kita udah dapat seperti ini ya. Nah, intinya ya tadi kan bentuk yang ingin kita dapetin itu sama dengan. Nah, maka di sini kenapa jadi 5K plus 5 ya karena ya supaya dapat yang ini. Kan target kita mau dapat yang ini. Supaya dapat yang ini dan yang ini itu sama dengan yang ini. Jadi bentuk yang ini itu sebagai perantara biar bisa dapat yang ini yang ada di tujuan kita ini. Itu Kak, mungkin. makasih Kak. Oke, jadi di kertas coret-coretan kalian boleh mengutak-ngatik. Oke, jadi bentuk yang dibuktikan itu nggak boleh dipakai, tapi kalian boleh ngotak-ngatik di coret-coretan. Untuk apa? Supaya dapat gambaran kira-kira untuk nyampe ke sana tuh harus kalian utak-atik ini di coret-coretan supaya kalian dapat gambaran untuk sampai ke sini, untuk dapat ini tuh harus. Nah, tadi dengan utak-atik kan kita dapat bahwa untuk sampai ke sini itu ternyata kita harus ke sini dulu, terus ke sini, baru akhirnya sampai sini gitu. Oke, mungkin ada lagi. Oke, kalau udah ya kita udah lebih dari oke lah nggak? Ya sebenarnya sih memang ini nggak semua soal akan terbahas ya, silahkan sebagai stok kalian. Oke, mungkin ada request lain. Sebenarnya nomor 2 dan 3 itu memang oke, sebenarnya yang kayak nomor 3 jarang sih, cuma ya siapa tahu ada yang mau nyoba. Soal induksi itu kan sebenarnya banyak ya. Kalau kalian lihat di Menara Ilmu pun juga model soal induksi itu banyak. Tapi biasanya kalau di soal ujian itu yang keluar itu adalah yang persamaan, terus yang ketaksamaan gini, buktikan ini kurang tadi, sama yang keterbagian. Biasanya itu aja sih. Meskipun sebenarnya induksi itu nggak hanya untuk itu. Misalkan yang kayak nomor 3 ini. Terus mungkin di kelas juga ada contoh-contoh lain. Oke, mungkin ada lagi request lain. Mungkin nomor 3 atau 1D. 3 atau 1D. Oke, mending yang mana ya? Oke, nomor 1D itu sebenarnya ada di slide sih. Oke, bisa. Oke lah. Oke, 3. Ya nggak masalah sih. 3. Apa nomor 1D aja ya. Oke lah, nomor 3 nggak apa-apa. Oke, mungkin induksi 2 aja ya. Oke, yang persamaan tuh biasanya yang paling kalau di sebenarnya soal ini tuh mirip dengan tunjukin ya. Mana ya? Kok pentasin kombinasi? Kalau nggak salah ada di sini. Aku nggak tahu di kelas sudah belum. Tapi nggak apa-apa, kita bahas lagi. Kayaknya di sini nanti ada. Nah ini, sebenarnya itu tuh mirip dengan yang ini ya. Cuman yang itu bentuknya kayak pernyataan matematis, ini bentuknya kayak soal cerita. Aku nggak tahu udah dibahas belum. Kalau belum ya sekalian yang di sini. Oke, pernyataan yang mau kita buktikan itu adalah terdapat pasangan bilangan asli X dan Y yang memenuhi 2x tambah 3y sama dengan n untuk setiap bilangan asli n. Jadi kalau ditulis dengan kuantor, nah kalian kan sudah ambil PLN ya pasti. Ditulis dengan kuantor untuk setiap bilangan asli n dapat pasangan itu berarti anggota n cross n. Ya. Ini artinya maksudnya x-nya asli sifat ini dengan sifat y n. Ini yang mau kita buktiin kalau kita tulis dengan kuantor. Sama kayak tadi kita misalkan aja ini PN ya. Bentar, ini kayaknya ada yang salah sebenarnya. Bukan untuk setiap bilangan asli n harusnya. Kalau satu nggak mungkin bisa. Untuk setiap bilangan asli n, kalau nggak salah itu harusnya, aku lupa tak nambah ini, tak betulin ya. Nanti tak betulin yang di sini. Kayaknya untuk n lebih dari sama dengan 7 misalnya yang benar. Misalkan PN ini. Soalnya kayak itu ya, ralat ya. Untuk setiap bilangan asli n lebih dari sama dengan 7 ya. Jadi PN itu adalah pernyataan terdapat bilangan asli X dan Y yang memenuhi ini. Untuk basis induksinya itu, berarti kita akan membuktikan bahwa pernyataan benar untuk N sama dengan 7 ya. Jadi ini tuh akan dibuktikan P7 benar. P7 itu pernyataan seperti apa? P7 itu pernyataan terdapat pasangan bilangan asli ini yang memenuhi 2X plus 3Y sama dengan 7. Dan ini memang ada ya kan, bisa mudah mencari X2 dan Y3. Diperhatikan bahwa terdapat ya, dan memang terdapat XY. Ini sebenarnya bisa ditulis gini aja sih, harusnya nggak sampai n cross. Aku ganti ya di sininya. Ini juga, biar nggak kepanjangan. Ini bisa kita tulis seperti ya, XY. Ini aku guys. Diperhatikan bahwa terdapat bilangan asli X dan Y memenuhi ini yang memenuhi 2E plus
3Y sama dengan 7. Yakni, oke ini kan jelas ya, X sama 2 dan Y sama dengan 1. Aduh, kayaknya ada yang error. Oh enggak. Oh, ada yang chat. Oh iya bentar. Di volumenya bentar. Oke, enggak. Itu aku ganti soalnya jadi N lebih dari sama dengan 7. Karena kalau 6 kan enggak ada ya. Memang aku yang salah ketik soalnya. Ini enggak ada bilangan asli yang memenuhi ini ya. Bilangan asli itu mulai dari 1 ya. Coba aja cek. 11, 12, enggak ada. 5, kalau 5 malah ada, tapi 6 enggak ada. Tapi 7 dan seterusnya ada. Pernyataan ini benar untuk N, 7, 8, dan seterusnya. Jadi ini bukan suatu proses kenapa dapat ini bukan sesuatu yang didapatkan, tapi aku ralat soalnya jadi ini. Oke. Kok iya sama dengan 7? Nah, berarti pernyataan ini benar ya. Kan pernyataannya terdapat bilangan asli X, Y yang memenuhi 2X plus 3Y sama dengan 7. Dan ternyata memang terdapat kan, yaitu X-nya 2, Y-1. Jadi P7 benar. Oke, itu basisnya. Kita lanjut ke langkah. Oke lah, langkah aja ya. Diasumsikan. Kok langkah sih? Hipotesis. Maaf, hipotesis. Oke, hipotesis induksi. Diasumsikan PK benar, yakni PK itu pernyataan apa? Oke, kalian pakai kuantor nggak bingung kan ya? PK itu adalah pernyataan terdapat bilangan asli X dan Y yang memenuhi X ditambah 3Y sama dengan K. Ini kan pernyataannya. Jadi kita mengasumsikan pernyataan ini benar. Selanjutnya untuk di bagian langkah induksi, kita akan membuktikan ADB, kalian tahu kan ya? ADB akan dibuktikan ya. Akan dibuktikan PK plus 1 benar, yakni PK plus 1 itu pernyataan apa? Itu terdapat X dan bilangan asli X dan Y yang memenuhi X plus 3Y sama dengan plus 1. Di sini aku mau menggunakan simbol yang berbeda. Ini simbolnya aku ganti X aksen, Y aksen, X aksen, Y aksen. Kenapa aku ganti? Sebenarnya nggak harus diganti, tapi biar nggak membingungkan aja. Karena kalau simbolnya sama-sama X, Y, nanti seolah-olah X dan Y yang memenuhi ini tuh sama dengan X dan Y yang memenuhi ini gitu. Kalau di sini sama-sama X, Y kan nanti hanya jadi asumsinya 2X plus 3Y sama dengan K, terus ingin dibuktikan 2X plus 3Y sama dengan K plus 1. Kan seolah-olah seperti itu. Seolah-olah kalau simbolnya sama nanti X dan Y yang memenuhi ini itu juga memenuhi yang ini. Padahal kan enggak ya. X dan Y kan ini kan terdapat ya. Jadi yang memenuhi ini dengan yang memenuhi ini itu bisa aja nggak sama. Jadi di situ aku gunakan simbol yang berbeda. Tapi kan ini maknanya tetap sama ya. Kalau mau aku ganti terdapat A dan B bilangan asli yang memenuhi 2A plus 3B sama dengan ini pun itu kan juga sama kan. Cuman ganti simbol aja. Ganti simbolnya tuh tujuannya biar untuk apa? Biar nggak disalah tafsirkan kalau X dan Y yang memenuhi ini juga memenuhi yang ini. Kita lanjutkan. Nah, kita membuktikan itu. Sekarang kita masuk ke bukti. Hipotesis yang tunggu. Kok lompat halaman yang ini, kita hapus aja. Atau kita hapus nanti aja ya. Aja lah. Hipotesis yang kita punya itu adalah ini ya. Ada bilangan asli X dan Y yang memenuhi 2X plus 3Y sama dengan K. Terus kita membuktikan ada bilangan asli X aksen dan Y aksen yang memenuhi ini. Kalau membuktikan ada tuh ya berarti buktikan kalau ada satu. Sekarang kalian perhatikan, ini coret-coretan dulu ya. Hipotesis yang kita punya itu kan ini. Nah, dengan bahan ini, dengan dasar ini, kita mau nyari X aksen dan Y aksen yang memenuhi ini. Kira-kira X aksen dan Y aksennya itu ini K plus 1. Nah, Nah, dari sini, ini sebenarnya rada, ya memang agak nebak sih. Kalau kita ambil, kalau X aksennya itu X min 1, Y aksennya itu Y plus 1, ini, apakah memenuhi ini? Bisa kita cek, kalau kita pakai ini, itu kita punya 2X aksen ditambah 3Y aksennya menjadi 2X min 1 ditambah ini 3Y plus 1. Nah, ini bisa kalau kita bongkar jadi 2X plus 3Y, terus di sini kan ada min 2, di sini ada plus 3 ya. Nah, berdasarkan asumsi induksi yang ini kan K ya. Jadi ternyata ada bilangan. Jadi kita di sini mengkonstruksi menentukan X aksen dan Y aksennya tuh berdasarkan ini ya, yaitu X aksennya X min 1, Y aksennya Y plus 1 dan memenuhi ini ya. Memenuhi ini kan. Kita udah jabarkan di sini ini, terus ternyata sama dengan ini. Tapi masalahnya adalah jadi itu belum selesai. Masalahnya ini, X min 1. X min 1 ini belum tentu bilangan asli ya. X-nya tuh asli, tapi X min 1-nya belum tentu asli. Kenapa? Karena kalau X-nya sama dengan 1, X min 1 udah nggak asli lagi ya. Nah, kalau yang ini itu pasti asli kan. Kalau Y-nya asli, kan berdasarkan asumsi induksi, berdasarkan asumsinya itu X dan Y-nya asli. Terdapat X dan Y bilangan asli yang ini. Berarti X dan Y-nya asli. Nah, tapi pas kita konstruksi ini, X min 1 dan Y plus 1, X min 1-nya tuh belum tentu asli. Tapi kalau Y plus
plus 1-nya sih pasti asli. Nah, jadi di sini kita harus mengecek, kan ini nggak berlakunya kalau X-nya 1 ya. Nanti kalau X-nya 1 itu konstruksinya harus berbeda. Oke, jadi dari gambaran ini kita bisa tulis dulu seperti ini. Pertama, K, oke, mungkin biar lebih jelas dari asumsi, dari hipotesis ke asumsi. Ya, hipotesis induksi itu sama kayak asumsi induksi. Dari hipotesis itu menyatakan terdapat bilangan asli X dan Y, terdapat ini yang memenuhi sehingga 3Y itu sama dengan K. Nah, tadi yang jadi masalah adalah kalau X-nya 1 kan, maka di sini kita akan pecah kasus dua aja sih. Nah, yang pertama kita cek jika X-nya itu lebih dari 1. Oh, kirain ada yang jika X itu lebih dari 1. Oke, kalau misalkan suaraku tiba-tiba hilang atau gimana, atau share screen-nya macet, nanti langsung diinterupsi aja. Aku nggak selalu ngecek chat juga. Jika X lebih dari 1, diperhatikan bahwa dari konstruksi tadi ini dan itu asli. Serta 2X aksen ditambah 3Y aksen, ini sama dengan 2X min 1 ditambah 3Y plus 1, ini sama dengan 2X plus 3Y plus 1, sama dengan K plus 1. Nah, jadi kita udah membuktikan terdapat X aksen dan Y aksen yang memenuhi ini, tapi untuk kasus X lebih. Sekarang bagaimana jika X sama dengan 1? Oke, kalau X-nya itu sama dengan 1, berarti dari hipotesis berarti kita punya 2 ditambahkan X-nya 1 ya. 3Y itu sama dengan K. Oke, kalau X-nya 1 berarti hipotesisnya jadi seperti ini kan. Nah, sekarang kita harus ambil. Nah, sekarang hipotesisnya kita punya ini. Nah, sekarang kita harus cari nih X aksen, dan Y aksennya itu berapa yang memenuhi ini. Nah, ini memang agak nebak sih konstruksinya. Nah, untuk kasus ini kita bisa ambil aksennya itu, kalau kita ambil X aksennya itu 2, Y aksennya itu adalah Y minus 1. Ini nanti memenuhi ya. Ini kan jadi 4 ditambah 3Y min 1. Kok 4? 4 ditambah 3Y min 3. Enggak memenuhi ya. Bentar, bukan ini. Salah. Maaf, ini X aksennya itu adalah, sebentar, kita pengennya K plus 1 kan ya. Kalau Y aksennya itu min 1, berarti itu min 3, biar itu 6. Oke. Ini sih, salah. X aksennya 3, Y aksennya sama dengan Y min 1. Kalau ini kita masukkan ke sini, itu berarti jadi 6 ditambah 3Y min 3 ya. Ini jadi 3Y plus 3. Nah, kalau 2 plus 3Y-nya K, ini kan sama dengan K plus 1. Nah, oke, mungkin kalian nanya lagi, Y min 1-nya ini kan muncul ini lagi nih. Nah, apakah Y min 1 pasti asli? Nah, untuk kali ini kita bisa menjamin Y min 1-nya asli. Oke, ini coret-coretan kita tadi. Kita kembali ke sini. Nah, kita harus, nah, kan apa mungkin Y-nya itu 1. Kan tadi Y aksennya Y min 1 ya. Yang jadi masalah adalah kalau Y-nya itu 1. Tapi apakah mungkin Y-nya 1? Kita cek di sini karena, oke, tadi kasus yang kita tinjau itu adalah untuk N lebih dari sama dengan 7 kan. Oke, berarti di sini K itu karena itu yang kita tinjau itu N lebih dari sama dengan 7, berarti K-nya ini sendiri itu akan lebih dari sama dengan 7. Ya kan yang kita tinjau itu PN untuk N-nya lebih dari sama dengan 7. Jadi K-nya ini lebih dari sama dengan 7, maka 2 plus 3Y itu lebih dari sama dengan 7 yang ekuivalen dengan, nggak usah ekuivalen, kibet. Kalau 2 plus 3Y lebih dari sama dengan 7, maka Y lebih dari 1 ya, bener kan ya? Kan ini jadinya 5/3. Y lebih dari sama dengan 5/3. Lebih dari sama dengan 5/3 berarti lebih. Nah, setelah kita mendapat Y lebih dari 1, baru kita ambil X aksen dan Y aksen. Diperhatikan bahwa X aksen yang kita ambil 3 dan Y aksennya sama dengan Y min 1, itu ini bilangan asli. Nah, sekarang kita bisa jamin Y pasti asli karena kita udah menunjukkan Y-nya lebih dari 1. Serta kita bisa cek di sini 2X aksen ditambah 3Y aksen sama dengan 2X min 1. Masih itu yang atas. 2 kali 3 ditambah 3 kali Y min 1. Ini bisa jadi ini sama dengan K plus 1. Oke, berarti dari 2 poin ini simpulkan pasti ada ya, baik X-nya itu 1 atau lebih dari 1, kita bisa menyimpulkan ternyata terdapat X aksen dan Y aksen asli yang memenuhi sehingga 2X aksen ditambah 3Y aksen sama dengan K plus 1. Dan ini memang target kita, kan target kita ini ya di langkah induksi akan dibuktikan ini. Nah, dan ternyata kita sudah berhasil membuktikan. Di kesimpulan akhirnya itu, karena ada pakai jadi ini berarti dengan demikian terbukti bahwa terdapat bilangan asli X dan Y hingga, atau langsung PN-nya aja sih nggak apa-apa, X3 sama dengan N untuk setiap N yang lebih dari sama dengan 7. Oke, jadi ini untuk nomor 3 ya. Ya mungkin karena biasanya yang keluar itu yang
bangsanya deret. Kan mungkin banyak yang belum terbiasa dengan yang ini, tapi nggak apa-apa. Ya, yang fokusnya ke itu, tapi yang lain juga dipelajari juga karena kenyataannya di slide-nya juga ada, jadi ya masih duluan. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Kak, maaf, aku Iya. mau nanya. Iya, iya. Yang itu, yang J kan itu X aksennya dimisalin 3. Terus Y aksennya sama dengan Y-1. Terus itu kan ada keterangan Y lebih dari 1. Kalau misalnya Y aksennya itu, Y-nya itu dua gitu, berarti 6 dong, Kak. Iya nggak? Kalau Y-nya 2, Enggak jadi deh, Kak. eh, Itu Y gimana? aksen. Enggak jadi, sorry, Oh, sorry. oke. Ya, intinya kan terdapat tuh berarti kita itu ya, nunjukin ada satu aja. Nah, kita tuh tadi kan udah lewat coret-coretan tadi kita punya ini memenuhi, tapi yang jadi masalah kan Y-1 ini belum tentu asli. Biar dia pasti asli, kita harus jamin dulu kalau Y-nya lebih dari 1. Setelah kita jamin Y lebih dari 1, berarti kita peroleh ini dan ini itu asli. Kita memenuhi ini tambah ini sama dengan oke apa. Oke, tapi ternyata angkatan kalian cukup aktif bertanya ya daripada angkatan termasuk aku sendiri juga. Maaf, Ada mau lagi? nanya lagi, Kak. Ya, oke. Itu kenapa X aksen sama dengan X-1? Yang mana? Ini ya? Iya. Dan ini. Oke. Kenapa itu? Sebenarnya nggak harus itu sih. Jadi kan intinya hipotesisnya itu kan punya ini ya, hipotesis induksi. Hipotesis induksinya itu adalah kita dikasih suatu fakta bahwa terdapat bilangan asli X dan Y yang memenuhi 2X plus 3Y sama dengan K. Kita dikasih fakta ini. Kita nggak tahu X dan Y-nya berapa, tapi yang penting kita dikasih tahu fakta bahwa ada bilangan asli X dan Y yang memenuhi ini. Nah, terus di langkah induksinya itu kita ingin cari, di langkah induksinya itu kan kita mau menunjukkan, mau ditunjukkan terdapat bilangan asli X aksen dan Y aksen yang memenuhi 2X aksen ditambah Y aksen sama dengan H1. Nah, jadi di sini tuh hipotesis tadi kan aku bilang sebagai bahan ya, atau alat untuk itu. Jadi dengan berdasar ini, dengan berlandaskan fakta ini, kita mau nyari X aksen dan Y aksen yang memenuhi ini. Jadi bahan yang kita punya itu adalah bilangan X dan Y yang di sini. Kita di sini dari hipotesisnya kita tahu bahwa ada X dan Y yang memenuhi ini. Nah, dengan bahan itu, dengan bahan X dan Y yang memenuhi ini, kita mau membentuk X aksen dan Y aksen yang memenuhi ini. Nah, salah satu yang memenuhi itu adalah aksen sama dengan X-1, Y aksen sama dengan Y+1. Oke, kalau menunjukkan terdapat itu kan ya tunjukin satu aja kan, yang penting ada gitu. Ini memenuhi ya. Oke, kenapa ini? Ya sini sebenarnya tadi alasannya itu memang coba-coba ya. Jadi maksudnya kan bahannya ini, kita punya fakta ini, terus kita pengen nyari X aksen ini K+1 gitu kan. Ini X aksennya di sini, Y aksennya di sini. Ini berapa sih? Fakta yang kita punya tuh ini, terus kita mau bentuk X aksen dan Y aksennya berapa. Salah satu yang memenuhi ya salah ya itu ini. Nah, apakah harus ini? Sebenarnya enggak juga. Ini memenuhi. Misalkan kalian mau ambil yang lain, kan X+2, Y aksennya sama dengan Y-1. Oke, ini bisa kalian cek, ini memenuhi juga. Ini juga memenuhi. Oke, apakah ada yang lain lagi? Mungkin pertanyaan kita. Oke, ya intinya enggak hanya itu, tapi kan kita cuman yang penting ada satu aja gitu kan. Nanti pakai yang ini juga bisa, tapi kalau yang ini nanti Y-1-nya kan. Jadi kalau kalian pakai yang ini berarti memecah kasusnya berdasarkan nilai Y. Berdasarkan nilai Y ini, kalau Y-nya 1 gimana, kalau Y lebih. Oke, tadi ada pertanyaan juga dari chat, P5 memenuhi? Ya, benar, P5 memenuhi. Tapi masalahnya, jadi untuk N sama dengan 5 emang benar ya, tanya di. Oke, apakah P5 plus 1 juga terpenuhi dengan proses induksi ini? Kita lihat ya, di proses yang ini itu kita perlu fakta ini ya. Nah, kalau kita nginduksinya mulai dari 5, maka kita nggak bisa menuliskan ini ya. Ya kan, ini dasarnya tuh kenapa K bisa lebih dari sama dengan 7, karena kasus yang kita tinjau tuh kan lebih dari sama dengan 7. Kalau kita mulai dari 5, kita nggak bisa menuliskan ini. Kalau kita mulainya dari 5, kita cuma bisa menuliskan ini ya. Andai kan kita nginduksinya mulai dari 5, maka yang fakta yang kita punya kan ini. Berarti 2 plus 3Y lebih dari sama dengan 5. Berarti gini kan ya, karena 5. Berarti ini kita dapat Y lebih dari sama dengan. Nah, nggak jalannya di sini. Kita nggak bisa menyimpulkan ini kan. Kita dapatnya cuma Y lebih dari sama 2. Y lebih dari sama dengan 1 tuh berarti bisa aja Y sama dengan 1. Berarti ini nggak jalan, ini nggak jalan. Karena ini nggak jalan, otomatis ini juga nggak jalan kan. Karena kita nggak bisa menjamin Y-1-nya asli. Ini nggak jalan, ya terus akhirnya ke bawahnya pun juga nggak kan. Itu mungkin. Oke, bagus. Cukup banyak ya. Oke, satu tutorial soal yang bahas tidak banyak juga nggak apa-apa. Tidak ada target tertentu satu tutorial harus berapa. Dan nggak harus semua materi ya, tergantung kebutuhan kalian yang
susah. Nah, yang perlu dibahas itu apa? Nggak harus setiap materi dibahas soalnya di tutorial. Kalau menurut kalian mudah. Oke, ada lagi mungkin? Oh, Kak, saya izin Ya, bertanya. oke, silakan. Yang tadi yang sebelumnya, nah yang itu kan itu ya dibagi ya yang jika X lebih besar dari 1 sama X sama dengan 1. Itu Ya. tuh untuk membuktikan si X aksennya sama dengan X min 1 bilangan asli ya, Kak? Iya, jadi kenapa kita pecah karena itu kalau nggak kita pecah ini belum tentu tadi kan ini belum tentu asli kan secara umum itu belum tentu asli. Nah maka kita pecah nanti kita pecah kasus di kasus pertama kita bisa menjamin ini asli kan. Nah terus di kasus kedua kita konstruksi X aksinya itu yang beda. Ya kita pecah kasus karena kita nggak bisa langsung ya karena itu tadi. Ini secara umum nggak asli, jadi kita pecah kasus. Kalau misalnya diganti jadi misalnya si Y aksennya jadi Y-1 baru yang dipecah itu si Y-nya. Iya, kalau kalian pakai konstruksi yang tadi yang X aksennya hapus apa enggak ya? Hapus. Yang X aksennya berapa tadi? X plus 2 Y aksennya Y-1, berarti kalian pecah kasusnya ya berdasarkan nilai Y-nya. Jika Y lebih dari 1, berarti kan Y-1-nya asli, berarti itu selesai. Kalau Y sama dengan 1, berarti kalian cari X aksen dan Y aksen yang lain. Ya, benar. Terima kasih, Kak. Oke, siap sama. Oke, ada lagi mungkin sambil aku tunjukkan soalnya sama ada yang mau dipilih lagi. Nanti tak perbaiki juga tuh harusnya lebih dari sama dengan 7. Ada lagi mungkin kalau tidak ada mungkin ada lagi yang mau itu masih induksi juga ngalahin juga. Oke, kalau tidak ada, nggak ada. Oke, kita sudah bahas 2. Wow, juga. Nggak apa-apa. Soalnya kalau matematika diskrit itu tidak seperti kalkulus ya. Kalau kalkulus itu kadang biasanya kalau matematika diskrit variasi soalnya lebih banyak, terus prosesnya tuh ya berarti bisa macam-macam juga. Ya kalau kalkulus kan langkahnya relatif jelas, sama cari ini, kedua cari ini. Ya kalau induksi itu bentuk soalnya lebih bervariasi. Jadi kalian perbanyak latihan soal yang bervariasi juga. Oke, ada mungkin. Kalau nggak ada, aku mungkin mau nanya dulu kombinasi kalian itu udah nyampe yang ini belum? Ini materi itu ya. Bentar, udah nyampe yang ini. Yang nyoret Pak UHA apa bukan ya? Apakah barusan apa tahun lalu? Ini belum. Ini apakah udah nyampe sini? Udah nyampe ini belum ya? Permutasi ini. Kombinasi di multiset atau multi himpunan. Oke, kalau belum, kayaknya belum ya. Udah belum. Kejajan kan, tapi biasanya kalau Pak UHA jelasin tuh pakai slide di sini. Oke, mungkin nyampe sini atau memang baru sampai sini yang udah dicoret-coret. Nyampe sini. Oh, ada yang chat. Oke, kalau gitu kita nggak usah melibatkan yang multiset dulu. Oke, kalau nggak ada yang di-request lagi, mungkin kita bahas soal permutasi kombinasi ya. Nomor 1. Oke, kita ke nomor 2. Kayaknya nomor 1 itu deh. Harusnya aku juga salah nulis. Harusnya bilangan asli 5 digitnya berbeda. Karena kalau sama nanti nggak pakai permutasi. Kini kayaknya nggak susah ya. Nggak apa-apa lah. Kalau ada yang mau Oke, jadi di sini soalnya itu kalian diberikan huruf, terus ditanyakan berapa banyak cara menyusunnya dengan syarat A dan E tidak bersebelahan. Ini soal A dan B itu soal yang terpisah ya. Jadi kalau yang A itu kalau disusun dalam satu baris, berapa banyak cara menyusunnya, yang B melingkar. Oke, A dan E tidak bersebelahan. Nah, salah satu caranya mungkin kalau langsung tidak mudah. Menghitung yang A dan E bersebelahan itu mungkin nggak mudah, lebih mudah menghitung banyak cara menyusun 5 huruf ini dengan syarat A dan E bersebelahan. Oke, jadi kita hitung dulu, akan dihitung. Oke, pertama, jadi syaratnya tadi kan yang tidak bersebelahan itu nggak mudah dihitung ya. Jadi kita lebih mudah menghitung yang bersebelahan. Terus nanti yang tidak bersebelahan itu berarti total cara dikurangi yang bersebelahan. Nah, berarti kita hitung dulu yang tanpa syarat. Jadi intinya tanpa tambahan syarat. Kalau tanpa tambahan syarat, banyak cara menyusun huruf A, B, C, D, E dalam satu baris. Nah, ini kan ada permutasinya ya. Oke, kita menyusun 5 objek itu banyak caranya adalah 5 faktorial ya. Atau P55 kalau mau pakai simbol permutasi. Ini 5 faktorial itu adalah 120. Nah, selanjutnya kita akan dihitung banyak cara menyusun yang dengan syarat. Nah, yang tidak bersebelahan mungkin nggak tahu bisa langsung nggak, tapi sudah tidak mudah. Jadi kita hitung dulu yang dengan syarat A dan E-nya. Oke, jadi intinya kemungkinan kalian juga udah belajar soal yang mirip ini ya. Jadi kalau ini tadi kan ada 5 objek ya, dan banyak cara menyusunnya itu 5 faktorial. Nah, kalau A dan E itu bersebelahan, berarti kita bisa anggap A dan E itu jadi cek gini kan. Terus kemudian sisanya adalah B, C, D. Nah, berarti kalau A dan E bersebelahan itu kita
banyak cara menyusunnya itu banyak cara menyusun 4 objek ini kan. Karena ini bersebelahan, kita anggap saja ini jadi satu kesatuan objek gitu. Nah, tapi ada dua kemungkinan di sini. Bisa A-nya yang di kiri E atau E yang di kiri A gini kan. Nah, di sini bisa kalian tinjau dua kasus tadi ini. Oke, jadi kasus pertama, jika A di kiri E, maka A dan E ini dapat dianggap jadi satu kesatuan. Oke, mungkin nggak satu. Jika A itu di kiri E, maka banyak cara menyusunnya itu. Jadi aslinya kan kita mau nyusun 5 objek ya, tapi dengan syarat ini banyak cara menyusun 5 objek itu sama dengan banyak cara menyusun 4 objek ini. Oke, nggak pakai kata huruf ya. 4 objek ini itu adalah AE, kemudian B, kemudian C, kemudian D gini kan. Nah, banyak cara menyusun ini karena 4 objek semuanya berbeda, berarti banyak cara menyusunnya itu adalah 4 faktorial. 1 sama dengan 24. Nah, kasus kedua, jika E di kiri A. Nah, ini kan sebenarnya sama aja ya, tinggal diganti EA ya. Karena sama aja kan juga boleh tulis analog secara serupa, karena benar-benar sama ya, cuma balik A sama E-nya doang. Dan hasilnya nanti juga tetap 4 faktorial. Diperoleh banyak caranya, 24 juga ya. Nah, jadi banyak cara menyusun huruf A, B, C, D, E dengan syarat A dan E bersebelahan. Itu adalah 48. Oke lah, biar lebih jelas ini 24 tambah 24 ya sama dengan 48. Oke, 48 ya. Nah, ini yang bersebelahan. Berarti dengan demikian, DGDMKN dengan demikian ya. Aku niru-niru ada seorang dosen yang nyingkat dengan demikian. Jadi yang ditanyain kan menyusun huruf dengan syarat tidak bersebelahan ya. Dengan demikian banyak cara menyusun huruf A, B, C, D, E dengan syarat. Oke, sebaris ya. Banyak cara menyusun A, B, C, D, E dalam satu baris dengan syarat A dan E tidak bersebelahan adalah, nah, tinggal kita kurangi total cara yang tanpa syarat dikurangi yang pakai syarat bersebelahan itu kan. Jadi ini hasilnya nanti yang tidak bersebelahan ada sebanyak sekian, 72 ya. Oke, mungkin agak terlalu sulit. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk yang ini? Ada yang chat. Dengan cara menulis kata-kata sebelumnya. Langsung 4 faktorial. Oh, di sini ya. Nggak usah bagi 2 kasus. Ya boleh juga sih. Maksudnya kata-kata sebelumnya itu yang mana. Tapi intinya boleh juga kalian nih ya. Nggak usah bagi kasus A di kiri E atau E di kiri A, langsung aja banyak cara menyusunnya sama dengan banyak cara menyusun 4 objek ini, yakni 4 faktorial. Kemudian posisi A dan E dapat dibalik sehingga total caranya 4 faktorial kali 2. Atau 4 faktorial kali 2 faktorial itu ini ya. Ini difaktorialkan, yang di sini difaktorialkan. Ya nggak masalah sih. Nggak harus dibagi gini. Biar itu aja sih. Langsung itu boleh jika A dan E bersebelahan, maka banyak cara menyusun sama dengan banyak cara menyusun 4 objek ini. Mungkin tambahin keterangan dengan posisi A dan E-nya juga bisa ditukar. Oh ya, nggak apa-apa sih. Ini juga boleh di itu lagi. Bentar sih. Ya boleh aja. Nggak harus gini. Ini kan salah satu cara penulisan aja ya. Kadang-kadang mungkin cara yang lebih. Oh iya benar sih. Ya benar. Kalau yang bersebelahan itu ada 3, kasusnya panjang. Ya boleh. Langsung ini sih. Kadang-kadang tapi apa? Kadang-kadang kalian bisa menghitungnya, tapi kadang-kadang menulis kalimatnya tidak. Tapi kayaknya bisa gini sih. Jika A bersebelahan dengan E, maka banyak cara menyusunnya sama dengan banyak cara menyusun 4 objek ini. Terus tambahin keterangan dengan tambahin keterangan posisi A dan E juga bisa ditukar. Oke, kalau mau langsung itu bisa gini ya. Itu tadi, jika A bersebelahan dengan E, maka banyak cara menyusunnya sama dengan, oke, tak tulis di sini. Kayaknya nggak cukup. Cara penulisan lainnya, sebenarnya idenya sama kan. Penulisan lain. Oke, ini aku tambahin, ini cara penulisan lain untuk yang bagian ini ya. Ini. Cara penulisan lain, jika A dan E bersebelahan, maka banyak cara, mungkin bisa gini ya, banyak cara menyusunnya, pakai koma, sama dengan banyak cara menyusun 4 objek ini, yaitu yang ada AE, kemudian B, C, D, yakni banyak, kita 4 ya. Gini. Atau langsung gini aja deh, banyak cara menyusun 4 objek ini, tambahin keterangan juga dengan posisi A dan E dapat ditukar, sehingga banyak caranya adalah 4 faktorial tadi dikali langsung 48. Oke, boleh seperti ini. Oke, gitu mungkin ya. Ada lagi mungkin yang mau itu udah mau habis ya. Kita bahas 4 soal lagi. Nggak masalah sih. Oke, kalau disusun melingkar nih sebenarnya ya. Oke, ada yang mau lagi? Kalau tanya boleh ya. Mungkin aku lanjutin dulu kalau belum sama dengan yang ini ya. Ya, kalau yang melingkar itu rumus permutasi siklisnya itu adalah kalau kita mau mempermutasikan
n objek itu banyak permutasinya n-1 faktorial ya. Disediakan n objek, kita mau mempermutasikan n objek itu berarti kan n-1 faktorial. Bisa kalian lihat di slide yang tadi tanpa syarat tambahan, banyak cara menyusunnya. Oke, ini maksudnya nya tuh ya A B C D E melingkar adalah berarti kan ada 5 objek ya, berarti 5. Nah, terus di sini sama kalimatnya. Oke, mungkin aku copy yang ini aja ya. Jadi intinya kayak biru. Ya, jika A dan E bersebelahan, maka banyak cara menyusunnya sama dengan banyak cara menyusun 4 objek ini. Mungkin biar beda cara melingkar dengan posisi A dan E dapat ditukar. Ini mungkin dengan pakai sehingga ya. Dengan posisi A dan E dapat ditukar. Titik mungkin bisa kalian tulis didapat, ini juga didapat. Banyak caranya adalah, banyaknya menyusun 4 objek secara melingkar itu ada 4-1 faktorial. Tapi posisi A dan E dapat ditukar, berarti ini kalikan 2. 3 faktorial di sini 6 kali 2 itu 12. Nah, tinggal kesimpulan akhir. Jadi banyak cara menyusun huruf A, B, C, D, E secara melingkar dengan syarat A dan E nya tidak bersebelahan adalah total caranya tadi yang tanpa syarat yaitu 24 kemudian dikurangi dengan 12 sama dengan 12. Oke, sama sih, cuman bedanya yang di sana pakai permutasi yang sebaris ini. Oke, ini sepertinya, tapi mungkin itunya ya cara nulis. Kadang-kadang soal permutasi dan kombinasi itu yang susah adalah cara nulisnya. Nah, kalian kalau mau latihan cara nulisnya bagus gimana, itu perbanyak membaca pembuktian yang formal, yang kayak di buku atau mungkin di slide Pak UH, membaca pembuktian di buku itu biar kalian punya feel, bisa merasakan kata-katanya itu gimana kalau mau nulis ini. Perbanyak membaca pembahasan dari buku atau tulisan yang ya atau dari slide dosen juga. Oke, mungkin ada yang mau tanyakan, mungkin terakhir ya, karena udah jam 17.10 masih ada yang ingin ditanyakan.